Dari mulai totem baru hingga ke senjata yang paling ilegal, dan inilah 32 fitur baru yang wajib kamu coba di game Minecraft kamu. Tapi sebelum itu, aku ingin menantang kalian untuk menekan tombol like dan subscribe menggunakan jempol kaki. Apakah kalian bisa? Tunggu apa lagi? Tekan tombolnya dan selamat menyaksikan videonya. Apa yang kalian pikirkan ketika aku menyebutkan mob yang bisa dinaiki? Mungkin kalian akan langsung berpikir kuda, unta, atau mungkin babi. Tapi itu mungkin hal biasa, karena sekarang bukan cuma hewan saja, tapi pohon juga bisa dinaiki. Dengan mengcrafting 1 log, 4 leaves, dan juga 4 soul sand akan menjadi sebuah item yang bisa memunculkan pohon. Tapi bukan pohon biasa, karena ketika kamu memasangkan saddle, kamu bisa menaikinya dan menjadikannya alat transportasi. Ini sangat keren sekali, apalagi bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dari pohon pada umumnya. Dengan begini akan sangat cocok bagi kalian yang ingin menyembunyikannya dari teman kalian. Ketika sedang berjalan-jalan di village dan kamu melihat sebuah rumah yang memiliki bayangan dan kamu juga bisa menembus ke dalamnya, gak usah bingung karena itu adalah sebuah rumah yang bisa dinaiki dan juga dikendarai. Ya walaupun aneh mengendarai rumah, tapi ini mirip sekali dengan mobil rumah yang biasanya digunakan orang-orang untuk bercamping. Oke, waktunya pergi ke Nether. Loh, ini kendaraan juga toh. Jika kamu orangnya mageran tapi di sisi lain juga ingin berjalan-jalan, kenapa kamu tidak menaiki kasur saja? Ya benar, kamu tidak salah dengar, sekarang kasur juga bisa dinaiki. Ini sangat cocok buat kalian yang tidak bisa meninggalkan kasur tapi juga ingin menghirup udara segar di luar. Atau jika kamu tidak menemukan pohon, rumah, ataupun bed, tenang aja karena grass sekalipun sekarang juga bisa digunakan sebagai alat transportasi. Senjata terkuat di Minecraft adalah Netherite Sword yang memiliki 8 attack damage. Tapi sekuat-kuatnya Netherite Sword butuh 3 tebasan untuk membunuh zombie. Maka dari itu cobalah crafting 1 diamond dan juga 8 diamond sword, maka kamu bisa menciptakan sebuah senjata yang sangat OP sekali. Kenapa dikatakan OP? Karena dia mampu membunuh zombie dalam 1 kali tebasan saja walaupun jumlahnya banyak. Dan hal gilanya lagi, mob terkuat di Minecraft pun juga akan sangat mudah dikalahkan jika kamu menggunakan senjata ini. Tentu ini akan menjadi senjata yang berguna apalagi jika kalian ingin menyembelih sapi. Jika kalian pikir tadi sudah sangat OP, tidak sampai jika kalian menggabungkan Netherite Ingot dan juga seluruh varian sword akan menjadi legendary multi sword, sebuah senjata yang memiliki kekuatan 2 kali lipat dari senjata sebelumnya karena sekarang senjatanya berada di kedua sisi tangan kalian. Bahkan saking kuatnya bisa mengalahkan Ender Dragon raja terakhir Minecraft dengan 1 kali tebasan saja. Saat kamu ngehit mob, normalnya kamu akan mendapatkan item dari mob tersebut. Tapi apa jadinya ketika kamu mengcrafting golden sword dengan barang-barang ini? Maka kamu akan mendapatkan pedang yang ketika digunakan untuk ngehit mob, kamu akan mendapatkan barang-barang OP. Bukan sekali 2 kali, tapi setiap kali kamu ngehit akan muncul barang-barang OP, dari mulai armor dengan enchantment, ingot, dan masih banyak lagi. Tentunya pedang ini tidak mungkin ditambahkan oleh Mojang karena kalau sampai ditambahkan bisa-bisa player sudah jadi kaya raya di hari pertama. Buat kalian yang lagi nonton, ketika ingin menggandakan barang-barang, mungkin kalian akan membuat farm. Tapi masalahnya membuat farm itu sangatlah sulit. Dengan begitu, kenapa Mojang tidak menambahkan 1 alat untuk membangun farm dengan 1 kali klik? Contohnya seperti drafting table, sebuah meja biru yang memiliki fitur untuk membuat bangunan dengan sekejap mata. Di sini terdapat banyak sekali pilihan farmnya dan ketika ingin langsung membuat akan ada hologram dulu yang muncul dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan ketika sudah merasa cocok dengan penempatannya, tinggal klik insert saja dan voila, bangunannya pun sudah jadi dan bisa langsung dicoba. Selain itu, di sini juga terdapat fitur untuk mengubah warna dari bangunannya dan juga fitur untuk meremove strukturnya. Dengan menggunakan meja ini akan mempermudah kalian untuk membuat berbagai macam farm. Dan ketika ingin membangun sesuatu tapi ada terjadi masalah seperti ini, artinya ada yang menghalangi dan harus segera dibereskan. Dimensi DN adalah dimensi yang sangat membosankan karena selain sangat gelap, di sini juga hanya terdapat Ender Dragon dan Enderman saja. Tapi apa jadinya jika sekarang di dimensi DN akan banyak biome-biome baru beserta mob-mob baru juga di dalamnya. Seperti Sporylike Hollow, sebuah biome cantik dengan pohon-pohon tinggi yaitu pohon jamur. Di sini terdapat mob baru yaitu seekor makhluk yang mirip dengan jamur, lalu juga ada kadal dan enderman baru yang ternyata keduanya adalah mob hostile yang akan menyerang kamu ketika kamu memasuki biome ini. Selanjutnya ada Prism Peak, sebuah biome es yang ada di DN dengan pemandangan yang sangat cantik dikarenakan di sini ada blok kristal baru yang menyala dan ada juga enderman varian baru, juga ada ubur-ubur yang bercahaya. Ketika di kill dia akan mendrop tinta seperti glow squid. Jika yang
tadi adalah biome tercantik, maka ini adalah biome terseram, adalah Shadowfall. Sebuah biome dengan suasana yang sangat mengerikan, ditambah lagi ada mob-mob seram juga seperti rusa berkepala dua, makhluk yang aneh, sampai ada yang sangat creepy. Ketika masuk saja kamu akan langsung diserang oleh makhluk-makhluk yang ada di sana. Seperti yang kita tahu, village hanya ada di overworld, namun sekarang struktur ini juga akan ditemukan di The End dengan bangunannya yang mirip sekali dengan NCT, dan di sini juga tentunya ada villager dan beberapa dari mereka ada yang membawa cangkul yang entah buat apa karena di sini tidak ada kebun sama sekali. Kamu juga bisa trading dengannya untuk membeli buah-buahan yang aneh, dan ternyata di bawahnya ada mineshaft juga. Ini adalah totem, merupakan item yang sangat berguna karena bisa memberikan nyawa kedua kepada player. Namun apa jadinya jika totem bervariasi dan memiliki berbagai kegunaan yang berbeda? Dan untuk mendapatkannya pun kamu tidak perlu membunuh evoker, kamu bisa mengcraftingnya seperti menggabungkan gunpowder, fireball, redstone dust, dan juga emerald akan menjadi creeper totem. Sebuah totem yang bisa menciptakan ledakan sama seperti creeper. Atau jika kamu mengcrafting item-item ini akan menjadi beat totem, sebuah totem yang bisa mensummon lebah pemarah yang akan menyerang mob hostile. Selain itu juga ada warden totem yang bisa menciptakan kebutaan, lalu juga ada ender dragon totem yang bisa one hit satu pasukan mob. Oh iya, hampir lupa, ada juga among us totem yang bisa membuat player invisible. Ketika sedang survival dan merasa lapar tapi kamu hanya punya gold ingot, jangan panik, ambil saja yang ada karena kini gold ingot juga bisa dimakan. Ya benar, gold ingot yang biasanya kamu gunakan untuk membuat armor sekarang bisa dikonsumsi. Bukan hanya gold ingot saja, tapi semua ingot ini bisa kamu makan, dan setiap ingot memiliki efek khusus ketika dimakan, seperti gold yang memberikan efek absorption, emerald yang memberikan hero of the village, lalu iron ingot yang memberikan resistensi, dan diamond efek sebanyak ini. Oke, ada diamond, let's go. Akhirnya setelah sekian lama aku udah lapar banget nih. Ketika sedang berburu babi, jangan pernah memakan dagingnya lagi. Mendingan kamu crafting dengan mud block untuk membuat senjata baru, yaitu Pig Mother. Sebuah senjata yang akan meledakkan bom lumpur dan bisa memberikan efek berbahaya. Atau jika kamu mempunyai banyak letter, gabungkanlah dengan iron ingot untuk membuat helm god. Helmet ini bisa memberikan kekuatan untuk menyeruduk mob dengan sangat kuat. Jika di inventory kamu mempunyai satu stick dan 2 gold ingot, gabungkanlah keduanya untuk membuat senjata yang bisa membuat kamu menjadi kaya raya. Loh, gimana caranya bang? Jadi sekarang ketika kamu membunuh mob itu tidak akan mati, melainkan akan berubah menjadi blok emas. Kamu bisa terus-menerus mengubah mob, kemudian kamu tinggal ambil saja blok emas itu. Oke, Wadring Trader, karena barang-barang jualan kau tidak berguna, aku akan mengutuk lama kau menjadi blok emas. Hahaha. Cobalah masuk ke dalam air, kemudian bunuh 2 salmon di sana, lalu crafting dagingnya dengan stick, maka kamu akan mendapatkan salmon sword yang kegunaannya adalah untuk menampar mob dengan sangat kuat yang akan membuat mereka terpental. Sekali lagi, ini adalah senjata yang cocok untuk mengerjai Wadring Trader. Rata-rata pohon di Minecraft itu biasa-biasa saja dan membosankan sekali, maka dari itu Mojang harus menambahkan sedikit detail, seperti menambahkan buah-buahan di pohon tersebut yang akan membuat Minecraft lebih realistis, dan ketika lapar tinggal ambil saja dan tinggal makan. Bukan hanya apel saja, tapi di biome jungle akan ada pohon baru, yaitu pohon pisang. Yang uniknya adalah selain pisang ini bisa dimakan langsung, kamu juga bisa dipotong terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam blender dan ubah menjadi jus yang sangat segar. Beralih ke daerah pantai, di sini juga terdapat pohon baru, yaitu pohon kelapa. Kelapa-kelapa ini bisa dimakan langsung tanpa harus dibelah terlebih dahulu, dan ketika ada pohon yang tinggi dan kamu tidak bisa mengambil buahnya, kamu bisa menggunakan mesin gergaji untuk menumbangkan pohon tersebut. Dari semua pohon ini, ada satu pohon yang sangat langka karena hanya ada di Mushroom Island. Ini adalah pohon Rainbow Apple, sebuah pohon besar dengan daunnya yang berwarna-warni. Cobalah ambil buahnya, kemudian potong-potong terlebih dahulu dan gabungkan dengan 2 sugar, 3 wheat, 2 milk bucket, dan juga 1 egg. Dan inilah Rainbow Pie, sebuah makanan lezat. Potonglah terlebih dahulu menggunakan pisau, baru bisa dimakan. Dan karena kayunya juga berwarna-warni, kamu juga bisa mengubahnya menjadi furnitur baru. Ini adalah Wadring Trader, tapi yang ini adalah Sapling Trader. Tidak seperti Wadring Trader yang menjual barang-barang yang tidak berguna, Sapling Trader ini cukup berguna karena menjual benih-benih pohon baru. Untuk membelinya pun tidak menggunakan emerald, melainkan menggunakan sapling lagi. Kamu bisa menggunakan bone meal untuk mempercepat pertumbuhannya, dan buahnya akan langsung tumbuh seperti mangga. Lalu juga ada lemon yang rasanya sangat asam, dan masih banyak lagi benih-benih lainnya. Jika pada awalnya Warden hanya muncul di Ancient City, tapi sekarang di biome forest
otomatis Warden dengan varian baru akan muncul. Dengan tekstur yang hampir sama seperti pohon, Warden ini memiliki serangan seperti Warden pada umumnya. Selain itu, serangannya pun lumayan sakit, tapi untungnya kamu bisa mengalahkannya menggunakan Diamond Sword, dan ketika kalah dia akan mendrop cherry. Ketika kamu menjelajahi War Motion, jangan terkecoh dengan koral-koralnya yang sangat cantik, karena ternyata di sini Warden dengan varian baru juga akan muncul. Saat kamu mendekat saja, kamu akan diberikan efek poison. Lebih gilanya lagi, dia juga ahli dalam berenang yang akan sangat mustahil untuk lari darinya. Segera kalahkanlah dia, maka kamu akan dapatkan item bernama Activate Heart of the Sea. Kita pindah ke dimensi yang sangat mengerikan, yaitu Nether, yang dimana dimensi ini memiliki banyak sekali mob-mob yang sangat mengerikan, ditambah lagi akan nge-spawn Warden yang baru. Warden ini memiliki serangan yang dapat membakar player, dan karena mob yang ada di Nether itu sangat solid, maka kamu akan diserang 1 RT walaupun kamu hanya menyerang Warden saja. Ketika berhasil mengalahkannya, kamu akan mendapatkan Volcanic Heart, yaitu sebuah item yang bisa memberikan efek fire resistensi. Ini adalah pickaxe, sebuah item yang biasanya digunakan player untuk memining ataupun mencari kayu. Tapi kekuatan pickaxe itu terlalu lemah. Dengan begitu, cobalah gabungkan dengan gunpowder dan juga creeper head, maka akan menjadi creeper pickaxe. Sebuah pickaxe yang cara kerjanya yaitu meledakkan blok-blok di sekitarnya seperti creeper, atau menggabungkannya dengan netherite block dan juga diamond block akan menjadi Warden pickaxe, sebuah pickaxe yang mengandalkan suara gelombang mirip Warden. Selain itu juga ada pickaxe yang dapat berputar-putar dan juga ada pickaxe yang bisa mengeluarkan black hole. TNT adalah sebuah item yang ketika dinyalakan menggunakan flint and steel maka dia akan meledak. Tapi sekarang TNT memiliki berbagai macam variasi dengan ledakan-ledakannya yang berbeda. Contohnya seperti Tornado TNT, sebuah TNT yang memiliki angin pusaran di sekelilingnya. Ketika dinyalakan dia akan membuat pusaran yang sangat kuat dan juga akan melemparkan banyak sekali TNT ke berbagai arah. Tentunya ini juga akan menarik kalian ketika terkena pusarannya. Atau ada juga Burning TNT, sebuah TNT yang memiliki animasi seperti gunung berapi dan akan menghasilkan ledakan api yang sangat besar. Lalu juga ada Gravity TNT yang akan menciptakan player dan mob di sekitarnya menjadi melayang. Tapi ada satu TNT yang sangat berbahaya. Ini adalah Black Hole TNT, sebuah TNT yang ketika dinyalakan kamu harus menjauh karena akan menciptakan pusaran lubang hitam, kemudian akan menghasilkan ledakan yang sebesar ini. Ketika kamu ingin menguras air, jangan lakukan seperti ini lagi. Mendingan kamu gabungkan dengan TNT untuk menciptakan sponge TNT. Cukup nyalakan saja, maka dia akan langsung menyerap air dengan jumlah yang banyak dan ini akan sangat mempermudah kalian. Atau jika kamu menggabungkannya dengan pickaxe dan juga redstone dust, maka kamu bisa menciptakan mining TNT. Ketika dinyalakan, dia akan langsung secara otomatis menggali ke bawah tanah dengan cukup dalam dan kamu tinggal ambilin saja ore-orenya. Dan karena lubangnya cukup dalam, kamu bisa jadikan tempat ini sebagai base kalian. Village adalah pedesaan yang ada di Minecraft, tapi bagi kalian yang warga Indonesia, kalian harus mencoba map pedesaan nuansa Indonesia. Di map ini perumahannya mirip sekali dengan Indonesia, dari mulai luarnya bahkan sampai dalam-dalamnya pun sangatlah mirip. Terdapat juga struktur gereja, masjid, papan caleg, bahkan juga warung. Terdapat juga beberapa NPC seperti ada yang bermain bola, memegang ayam, dan kamu juga bisa mengobrol dengan mereka.
Selain ada NPC, di sini juga ada dekorasi ala Indonesia seperti jemuran baju, antena, baju yang menggantung, sampai juga kursi yang bisa diduduki. Di warung-warungnya pun akan ada hiasan jajanan snack yang menggantung, dan lebih gilanya lagi, di setiap kamar mandi yang ada di perumahan akan ada WC jongkok dan kamu bisa berak di sana. Beberapa dari kalian mungkin sudah bosan dengan makanan Minecraft yang itu-itu aja, tapi tenang, dengan menggunakan fitur ini akan membuat makanan di Minecraft menjadi bermacam-macam. Pertama, kalian crafting dulu iron dan juga lava bucket untuk membuat magma pot. Kemudian gabungkan dengan bahan-bahan ini, maka kamu bisa membuat panah kota yang sangat manis. Atau dengan menggunakan teflon dan juga telur saja bisa membuat telur ceplok yang sangat simple. Menggabungkan 3 roti yang memanjang seperti ini bisa membuat roti seperti di Eropa. Selain itu juga ada sashimi, Caesar salad, birthday cake, lasagna, dan juga summer dragon egg yang bisa memberikan efek yang bagus. Kamu juga bisa membuat minuman herbal yaitu teh hangat. Animasi saat mob mati itu terlihat biasa dan tidak realistis. Dengan begitu kamu harus mencoba fitur yang satu ini, yang dimana dengan fitur ini mob mati akan menjadi realistis, yaitu mob akan terkapar terlebih dahulu kemudian akan menghilang. Fitur animasi ini hampir berlaku untuk semua yang wajib kalian coba di game Minecraft kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Tinggal terlihat lebih realistis dan lebih keren lagi ketika play